Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak pemandangan yang tidak mengenakan mata kita, terkhusus pada waktu maghrib. Kalau kita jalan-jalan mungkin ke tepi laut, atau mungkin ke area-area mall, atau mungkin di area dompak, ketika azan berkumandang, banyak manusia yang mengakui sebagai kaum muslimin, mereka melalaikan waktu sholat. Mereka tidak sholat ketika azan berkumandang. Bahkan sampai ketika azan isya berkumandang, ternyata mereka masih di sana mengerjakan perbuatan yang mungkin sifatnya mubah atau keharaman. Padahal sholat dalam agama kita tidak bisa diremehkan. Karena Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta kita, telah mewasiatkan dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 5, ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata, menjalankan agama. Dan ini adalah hakikat kita di dunia, yaitu beribadah dengan ikhlas kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan juga agar melaksanakan sholat. Ya, jadi yang memerintahkan sholat adalah Pencipta kita semuanya, dan juga agar melaksanakan, menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus. Agama yang lurus adalah agar melaksanakan sholat diantaranya, dan sholat juga diwasiatkan kepada umat-umat sebelum kita. Kemudian padahal sholat sendiri juga ditetapkan oleh syariat sebagai tiangnya agama. Nabi SAW bersabda, pokok segala urusan adalah Islam. Mau urusan kesehatan, urusan ekonomi, urusan politik, pokoknya adalah Islam. Karena Islam adalah agama yang sempurna. Dan tiangnya adalah sholat. Oleh karena itu sholat merupakan rukun Islam. Jika tidak ada tiang, maka bangunan tidak disebut bangunan. Seorang muslim jika dia tidak melaksanakan sholat, maka dia bisa dikatakan bukanlah seorang muslim, sebagaimana nanti khotib akan sampaikan di riwayat-riwayatnya. Kemudian puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Bagaimana kita menginginkan jihad, menginginkan mati syahid, namun ternyata kaum muslimin masih banyak melalaikan sholatnya. Bahkan jangan-jangan di antara mereka ada yang tidak paham bagaimana cara wudhu yang benar, atau mungkin bagaimana cara cebok istinja yang sesuai dengan syariat. Allahul musta'an. Kemudian
bukankah kita sama-sama tahu bahwa saya tiang di antara yang dihisap pertama kali dari seorang muslim adalah sholatnya. Karena Nabi SAW bersabda, pertama kali yang dihisap dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik, maka seluruh amalnya baik. Kalau dia buruk, maka seluruh amalnya pun buruk. Kemudian, bukankah sholat dia adalah penghapus dosa? Kemudian antara keutamaan sholat yang banyak kaum muslimin meninggalkannya, dia adalah sholat menghapuskan dosa. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, di antara sholat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya berikutnya, kemudian antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya adalah penghapus dosa di antara semua itu, selama dia tidak melakukan dosa besar. Bahkan kita pun sama-sama tahu bahwasanya barang siapa berwudu di rumah, kemudian dia jalan menuju masjidnya, maka satu langkah menghapus dosa, satu langkah menaikkan derajat. Luar biasa. Allah memerintahkan kita suatu amalan yang mana amalan itu menguntungkan kita sendiri. Alangkah bodohnya orang yang menyia-nyiakan amalan tersebut. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan sholat berjamaah 27 kali lipat dibanding dengan sholat sendirian. Iya. Orang sholat sendirian hanya dapat 1, berjamaah 27. Lalu bagaimana kalau kita analogikan ke dalam urusan dunia? Ada orang sama-sama bekerja. Misalkan contoh, dia bekerja menjahit pakaian 1 kancing misalkan. 1 kancing dihargai dengan 1 juta misalkan. Kemudian di customer atau pelanggan sebelah dihargai 1 kancing 27 juta. Maka alangkah bodohnya orang yang hanya mengambil 1 juta dalam pekerjaan yang sama. Bahkan ketika kita mendengar kabar ini rasanya kita geram. Atau mungkin istri orang tersebut merasa geram. Kenapa sih seperti itu? Bahkan kalau bisa kita akan melaporkan ke polisi. Orang ini orang yang bodoh, tolong dipenjara aja. Karena dia hanya mengambil 1 dibanding 27. Lalu bagaimana jika ini yang mengganjar adalah Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ganjaran Allah jauh lebih besar dibanding ganjaran manusia? Ganjaran manusia dikasih 27 juta mungkin bisa habis 1 hari. Habis 1 hari pun jika dibuat-buat makan bisa menjadi penyakit. Lalu bagaimana kalau misalkan mengganjar adalah Allah? Bukankah seluruhnya adalah kebaikan? Allahul musta'an. Ya, hendaklah kaum muslimin sangat perhatian terhadap sholat ini yang banyak dilalaikan. Kemudian tidak lupa juga khatib menyampaikan buat kaum muslimin di sini yang sudah berkeluarga, bahwasanya ajaklah keluarga kita untuk sholat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa Nabi Ibrahim, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mendirikan sholat. Bayangkan, Nabi Ibrahim, orang yang sudah dijamin surga, masih berdoa kepada Allah agar ditetapkan dirinya untuk sholat dan juga mendoakan anaknya menjadi anak yang sholat. Lalu siapakah kita? Apakah kita pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, buatlah saya bisa melaksanakan sholat dan juga anak cucu saya? Ini hendaklah menjadi renungan buat kita yang mempunyai keluarga. Nabi SAW bersabda, perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika berumur 7 tahun. Dan pukul mereka jika enggak mengerjakannya ketika berumur 10 tahun. Artinya ketika 7 tahun kita punya anak, ayo sholat, kita ajak. Kalau dia enggak mau, biarin aja. Yang penting kita mengajak. Kalau orang tuanya enggak mengajak, orang tuanya berdosa. Anaknya enggak berdosa karena 7 tahun hanya kewajibannya diajak. Perhatikan, yang punya anak usia 7 tahun, kalau dia tidak mengajak dia berdosa, walaupun anaknya enggak berdosa. Tapi kalau udah 10 tahun, kalau dia enggak mengerjakannya, maka boleh dipukul. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya sholat perkara yang sangat penting. Bahkan 10 tahun harus sholat, ya. Jangan sampai seorang bapak takut kepada anaknya, nauzubillah. Ketika anaknya merengek sana, merengek sini, minta handphone dikasih, nauzubillah. Ya, minta motor dikasih.
Namun ketika nyuruh anaknya sholat, dia takut kepada anaknya. Apakah orang tua seperti ini berani bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di yaumil qiyamah? Ketika ditanya sama Allah, apakah kamu menyuruh anakmu untuk sholat? Ya Allah, saya takut kepada anak saya. Beranikah dia menjawab seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumil qiyamah. Nabi SAW bersabda, man taraka sholatul asr faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka gugurlah amalnya. Nauzubillah. Orang puasa dari subuh sampai zuhur, ketika dia nggak sholat asar, maka gugur amalnya. Orang bersedekah di antara waktu zuhur, ketika dia nggak sholat asar, maka gugurlah, nggak bernilai amalnya. Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang lain, siapa yang terlewatkan sholat asar, maka seakan-akan hilang keluarga dan hartanya. Siapa di antara kita yang tidak menangis ketika ibu kita meninggal? Ketika bapak kita meninggal, lalu adakah di antara kaum muslimin yang menangis ketika dia tidak sholat asar? Ini menunjukkan bahwasanya imannya lemah. Dan apakah generasi-generasi yang imannya lemah akan diandalkan menjadi generasi yang bisa memperjuangkan agama Islam? Yang mana jika memperjuangkan agama Islam, maka negara akan menjadi kuat. Barang siapa yang agamanya rendah, maka niscaya dia tidak bisa membangun negaranya. Iya, bahkan seakan-akan hilang hartanya. Ya, kalau orang kehilangan motornya, niscaya nangis besar. Ya, lalu bagaimana kalau dia tidak sholat asar? Sebagian ulama ada yang mengatakan, saking besarnya dosa tidak meninggalkan sholat asar sampai dikatakan seakan-akan dia membatalkan amalannya atau gugurlah amalannya. Sebagian mereka mengatakan berarti orang tersebut adalah orang yang kafir, karena hukum meninggalkan sholat adalah kafir. Iya, jadi perkara sholat bukan perkara remeh. Ya. Bahkan para ulama mengatakan kalau orang nggak sholat, maka harap orang tersebut dipanggil ke mahkamah, disuruh sholat. Kalau nggak mau sholat, maka dihukum bunuh. Sebagaimana terjadi di suatu daerah di Maroko, ya, seingat kami ketika dinasti Muwahhidun, ya, maka terjadi orang yang nggak sholat dipanggil kemudian dibunuh. Dan ini tercatat dalam sejarah, kalau nggak salah dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Dan Imam Ibnul Katsir ketika membawakan riwayat tersebut, beliau memuji perbuatan sang hakim karena telah membunuh orang yang tidak sholat. Namun yang berhak membunuh adalah pemerintah, bukan kita atau bukan seorang bapaknya. Ya. Namun di sini yang menjadi pelajaran, hendaklah sholat ditegakkan. Karena kalau tidak ditegakkan, maka dia bisa menyebabkan seorang menjadi kafir. Ya, karena orang yang berbuat syirik dalam Al-Quran pun juga disebutkan habito amaluh, ya, yaitu gugurlah amalnya. Sama dengan riwayat ini, ya, yang bermakna bahwasanya yang nggak sholat asar maka gugurlah amalnya. Berarti orang yang nggak sholat asar atau nggak sholat subuh atau zuhur, asar, maghrib, isya atau diantara salah satunya, maka dia bisa menyebabkan batalnya keislaman. Karena keislaman pun bisa batal, sebagaimana wudhu bisa batal, sholat bisa batal. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar yang paling besar, dan dosanya lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar dibanding dosa berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Orang yang meninggalkannya akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Iya, jadi lebih dosa nggak sholat dibanding membunuh. Kemudian dinukilkan juga dari Imam Az-Zahabi bahwasanya Ibnu Hazm berkata,
Tidak ada dosa setelah kejelekan yang paling besar dari dosa meninggalkan sholat hingga keluar waktunya. Kemudian dosa selanjutnya yang besar yaitu membunuh seorang muslim tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Iya, artinya dosa enggak sholat lebih besar dibanding dosa membunuh kaum muslimin. Allahul musta'an. Setelah uraian ini, masih beranikah kaum muslimin meninggalkan sholat? Ya, jika anak kita mungkin bangun dan anak kita sudah sekolah, mungkin bangun kesiangan jam 9, niscaya orang tuanya akan kelimpungan. Ya, waduh, ayo bangun nak, bangun nak. Ya, atau mungkin ketika rumahnya kebakaran, maka niscaya dia akan membangunkan anaknya cepat-cepat, nak, bangun nak, rumah kita kebakaran. Bahkan mungkin bisa digendong atau dibawa atau mungkin dibanjur sekalian biar bangun. Karena apa? Kalau kebakaran dia bisa membunuh si anak ini. Lalu bagaimana kalau misalkan anaknya tidak sholat? Apakah orang tuanya ada yang sampai sedemikian heboh sebagaimana ketika rumahnya kebakaran? Tentu ini adalah PR bersama buat kaum muslimin. Hendaklah kaum muslimin perhatian terhadap sholatnya, perhatian terhadap kaum muslimin yang lainnya, terhadap sholat kaum muslimin yang lainnya. Karena seorang muslim dengan muslim lain adalah bersaudara. Dan hendaklah dia perhatian kepada orang tuanya, orang tua perhatian kepada anaknya, agar sama-sama mengingatkan waktu sholat. Jangan sampai orang tua menyuruh sholat namun dia sendiri tidak sholat. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimus shalah.